Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Di depan saya ini ada HP Samsung, yaitu Samsung A21s. HP yang harga pertama kali launching adalah 2 jutaan, hampir 3 jutaan ya pada saat itu. Sekarang di tahun 2025 rata-rata jualnya 1 juta sedikit ke bawah teman-teman ya, 900 ribuan, 980, 990 atau hampir 1 juta lebih dikit. Nah, spesial nih, HP ini kita jual di harga cuma 850 ribu aja, stoknya hanya satu aja teman-teman ya. Kalau kalian tertarik bisa cek link yang ada di deskripsi. Stoknya hanya satu aja teman-teman ya. Nah, kondisinya seperti apa bang? Kondisinya seperti ini, boxnya seperti ini. Ya rusak karena pas dikirim sama seller yang pertama kita beli. Ya kondisi seperti ini, robek-robek seperti ini teman-teman ya. Padahal kondisinya baru, cuma karena salah packaging ya robek seperti ini gitu ya. Nah, untuk variannya ini adalah varian RAM 3 dengan storage 32 GB warna putih. Nah, kita langsung aja buka HP-nya. Di dalamnya kalian dapat HP-nya dan di sini tuh ada keterangan ya, Infinity O display, quad travel kamera, sama fingerprint sensor. Ya, dulu nih jualannya seperti ini teman-teman. Kalau sekarang kan chipsetnya Helio G99, RAM-nya 8 GB gitu ya. Nah, ini dapat kartu M3 yang udah expired tahun 2021. Kemudian kita dapat stiker-stiker ya, kita taruh dulu. Kemudian di sini tuh ada buat ya kartu garansi dan lain-lain teman-teman. Dan dalamnya lagi seperti apa bang? Dalamnya dapat adapter charger yang sudah mendukung charging sampai 15 watt ya pas charging. Kemudian dapat kabel ya, kabel data USB Type C tentunya. Ada SIM ejector ya. Nah ini dia unit HP-nya, kita buka dulu teman-teman. Oke, ini udah hidup ya karena emang kita pakai hanya buat unboxing aja, terus kita taruh lagi. Nah, tampilan depannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak nggak pakai kamera depan. Kamera depannya ada di samping. Karena dulu emang trennya seperti ini. Kalau sekarang kan udah beda. Dan ini pemilihan wallpaper-nya juga banyak. Jadi kalau kalian pengen ganti-ganti wallpaper, ya kalian bisa pilih ya. Kita coba ganti wallpaper-nya pakai yang biar nggak kelihatan kamera O display-nya. Pakai yang ini aja ya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kelihatan clean banget. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya walaupun HP ini jadul, tapi dia dikasih kamera yang lumayan menarik, yaitu quad kamera. Dan ini komplit. Kamera utamanya 48 megapiksel, kamera 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Dan di sini tuh ada sensor fingerprint-nya. Dan stikernya masih ada teman-teman ya. Ada tulisan Samsung, dan warna putihnya ini metalik-metalik gitu, dan bling-bling itu teman-teman ya. Ini desainnya tuh kayak HP Samsung Note 10 Plus ya. Desain bagian belakangnya warna putih dengan ada warna-warna kayak lembayung-lembayung yang gitu teman-teman ya tuh. Dan di sebelah kanannya tombol power, volume up, volume down. Bagian atas ada fingerprint di atas. Ada lubang mic teman-teman ya. Dan kalau ada lubang mic di atas, mesti suara mic-nya bagus ya. Ntar kita coba testing. Di bagian kiri ini ada SIM tray yang sudah mendukung triple slot teman-teman. Jadi bisa pasang micro SD sama dual SIM card teman-teman ya. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang USB Type-C, ada lubang mic, dan ada lubang speaker. Dan bagian depannya tampilannya seperti ini ya. Tuh. Cakep banget. Nah, kita rapikan dulu meja teman-teman ya, biar enak bahas HP-nya. Oke, ini dia. Kita mau bahas di bagian UI-nya dulu. Nah, untuk UI, emang Samsung ini tuh nggak mentok sampai Android 14, dan ini wajar, karena Samsung Note 10 Plus yang saya bawa juga nggak mentok sampai Android 14, tapi dia menggunakan Android 12 aja. Walaupun di Android-nya masih ketinggalan sedikit, tapi secara experience sih aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Kalau kita bandingin sama MIUI versi 13 atau MIUI yang 13 itu ya, itu terasa lemot. Kalau kalian pakai ini ya, rasanya tuh nyaman-nyaman aja. Iklan juga ada, jarang juga ada bugs error, itu jarang juga teman-teman ya. Jadi untuk pemakaian harian ini masih enak sekali. Dan di sini tuh versi One UI-nya masih 4.1. Gak tahu kenapa ya, Samsung tuh emang masih enak banget untuk dipakai harian gitu ya. Ini kasih orang tua sih pasti seneng sekali karena masih nyaman sekali, kondisi masih mulus juga. Dan secara bloatware juga nggak ada di HP Samsung ya. Jadi aman banget, secara security juga masih aman. Dan kita lanjut bahasan berikutnya adalah di bagian layar. Untuk layar ya oke aja sih ya. Walaupun belum AMOLED gitu, tapi ini lebih baik ketimbang HP-HP dari Transsion Holding yang
pakai layar SD Plus itu ya, kayak ya kalau di harganya segini kan ada HP murah kayak itel, ada itel A50, ada itel A80. Terus kemarin dia launching itel P70. Saya rasa layar masih enak yang ini teman-teman, masih jauh lah ya. Karena emang untuk layar nggak tahu kenapa Samsung enak aja sih ya. Nih, langsung aja masuk ke display dulu. Kita masuk ke sini ya, lupa saya ke display nih ya. Oke, untuk tipenya kalau saya cek di sini adalah PLS ya, masih PLS LCD, ukuran layarnya 6,58 inch dan ini udah HD plus ya, 720 kali 1600 pixel, refresh rate masih di 60 Hz, belum 90 Hz, belum 120 Hz ya. Dan di sini kerapatan layarnya ada di 267 ppi dan brightness-nya mentok di sini sampai 500 nits dan kalau kita cek torus sampling rate-nya ini ya 60 Hz saja. Untuk layar sih emang bukan selling point sama sekali, tapi kalau dipakai harian sudah cukup banget. Multi-touch sudah mendukung 5 sentuhan. Dan di sini tuh kita mau uji coba buat nonton YouTube apakah masih enak atau enggak. Kita langsung aja nonton YouTube. Oke, sudah masuk ke YouTube-nya. Kita coba cari video yang sering kita putar yaitu Dinosaurus 4K. Ini ya. Scrolling enak, feel di layarnya juga enak ya. Karena di sini tuh nggak dilapis sama Corning Gorilla Glass, jadi takutnya ya tergores-gores gitu ya. Jadi kalian tinggal belikan Corning Gorilla Glass aja. Ya, suara speakernya. Nah, tanpa screen protector ini enak aja teman-teman ya. Dan layarnya itu nyaman gitu. Oke. Jujur ini lebih enak ketimbang layar dari Transsion Holding yang masih SD Plus teman-teman ya. Ya kalau Full HD tentu lebih bagus yang layarnya dari Transsion Holding. Tapi kalau kita bandingin sama SD Plus-nya ya masih enak ini jauh teman-teman ya. Pakai nonton YouTube juga enak, disentuh layarnya juga enak gitu. Suara speakernya juga oke. Nah, itu aja ya untuk pembahasan bagian layarnya ya. Infinity O Display yang sekarang pun udah jarang banget, hampir tidak ada ya pakai desain yang di spatula di samping ini. Padahal ini termasuk oke lah ya. Kalau dipertahanin ya mestinya yang ini, bukan yang water drop kayak sekarang kan. Kayak Redmi 14C masih pakai water drop. Dan seri-seri Samsung pun ya A06 masih pakai water drop. Saya berharap sih pakai pansel seperti ini ya, lebih tertarik deh karena layarnya kelihatan clean. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Untuk bagian performa ini nggak wow-wow banget ya. Dia sedikit tertinggal, tapi nggak tertinggal sama sekali. Dia pakai Samsung Exynos 850, pabrikasi 8 nanometer, dan ya udah cukup sih ya. GPU-nya menggunakan GPU Mali G52, dan storage-nya RAM-nya 3 GB ya. Ini adalah kelemahannya dengan RAM di 32 GB. Ya, gitu aja sih ya. Kalian dapat dengan harga 850.000 ini. Dan untuk baterainya dari dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan charger 15 watt. Kita sudah uji AnTuTu benchmark-nya, ternyata ini lebih kencang ketimbang Helio G50 yang pernah kita bahas di itel P70 kemarin teman-teman ya. Ini dapat skor AnTuTu di 175.000 ya. Kemudian di sini tuh untuk sensor-sensornya sedikit lengkap, cuma ada yang nggak komplit teman-teman, yaitu sensor cahaya nggak ada di sini, tapi untuk sensor orientasi ada di sini. Kemudian gyro juga ada di sini dan sensor magnet juga ada di sini. Buat main game PUBG tentunya sih udah aman lah ya. Dan kita langsung aja tes game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Settingannya di balance ultra atau di smooth ultra aja lah ya. Oke, kita coba masuk gamenya. Masih oke loh ya. Ya, not bad. Saya kira bakalan ngelag-ngelag parah gitu. Cuma ini sinyalnya kok kayak putus-putusnya gitu ya. Tuh. Masalah sinyal aja nih teman-teman ya. Nggak tahu nih berapa hari ini wifi saya di rumah saya kadang-kadang ini baru terasa nge-lag namanya. Gironya hardware, jadi udah enak sih. Nah, baru pertengahan main baru terasa nge-lag-nya teman-teman ya. Jadi emang untuk gaming prosesor ini tuh ya sama kayak seri Helio G50 kemarin kita bahas ya.
Wah. Ya kayak gitulah ya untuk performa gamingnya. Gironya sih udah oke, udah hardware, cuma secara performa emang prosesornya itu emang nggak sanggup lah, apalagi RAM-nya hanya 3 GB teman-teman ya. Kalau buat gaming tentunya ini nggak bisa, tapi kalau kalian ngandelin kamera ini masih oke lah ya. Alah, masih oke lah gitu ya. Oke, kita mau lanjut main dulu ya, tapi ini saya udah mati, kayak ke lobby lah ya. Oh ini ada temen nih. Oke, kita lanjut buat pengujian berikutnya lagi. Oke, itu dia sedikit pengujian untuk gamingnya ya, standar aja sih ya. Untuk prosesor ini, kita lanjut buat bahas kameranya. Nah, kamera utama dari HP ini adalah 48 megapiksel dengan kamera berikutnya ada 8 megapiksel ultra wide, ada 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel buat makronya. Dan di sini tuh untuk kamera selfie-nya adalah di 13 megapiksel. Nah, kita masuk aja ke UI kamera. Nah, paling kiri ini ada mode portrait, ya, bisa depan belakang portrait, dan di sini tuh ada foto, ya, standar sih foto ya. Dan di sini tuh untuk fotonya bisa kamera ultrawide atau yang normal. Kemudian di sini tuh ada video, bisa merekam di 1080p di 30fps saja, belum bisa 4K, 2K belum bisa. Dan untuk kameranya ini, kalau kalian pengen pindah-pindah, ya harus matikan dulu. Misalnya kalian ke ultrawide nih pas rekam, terus kalian pengen pindah ke kamera normal, nggak bisa di UI ini, jadi kalian harus matikan dulu baru pindah ke kamera normal, baru bisa rekam. Terus paling kiri kanan ini ada mode pro, panorama, makro, dan makanan. Ya gitu aja sih ya untuk fitur-fiturnya, jadi nggak ada ya wow-wow banget, tapi dengan harga segini kalian bisa dapat kamera ultrawide yang mana yang lainnya nggak ada tentunya teman-teman ya. Terus fitur-fitur HP ini itu sudah ada fingerprint sama ada gyro hardware yang tadi udah sebutin. Nah, kita coba hasil kameranya, sedikit hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera normal teman-teman ya. Oh ya, di sini tuh kita nggak bisa mindahin ke kamera ultrawide ya. Jadi kita ngerekamnya kayak gini aja dulu. Ntar baru kita coba di kamera ultrawide. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya oke, cepet lah ya. Dan suara mic-nya gimana? Mestinya sih terdengar dengan baik karena di sini sudah terdapat dual mic antara atas dan bawah, mesti kedengaran dengan baik teman-teman ya. Nih, kita rekamnya di pinggir jalan. Ini kita rekamnya di siang hari teman-teman ya. Hanya buat uji kamera aja nih. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ke atas seperti ini, pakai jalan seperti ini. Nah, HP ini tuh udah ada gyro hardware-nya. Tapi untuk ace-nya di kamera nggak ada fitur ya teman-teman ya. Beda nih sama HP-HP sekarang yang udah gyro hardware. Tapi kalau pakai ngerekam tuh kita bisa pindahin ke ultra steady. Kalau ini ya seperti ini teman-teman. Pakai jalan gimana? Nih, kalau pakai jalan seperti ini hasilnya. Masih bergoncang gitu loh. Gitu. Nah, kalau rekam muka gimana, Bang? Apakah hasilnya bagus atau tidak? Kita coba ya rekam muka ya untuk kamera normalnya. Nah, ini kalau rekam muka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita rekamnya di siang hari, mesti agak silau-silau gitu. Dan kalau rekam seperti ini, ya seperti ini. Atas seperti ini. Nah, gitu ya kalau kita pakai rekam muka kita. Nah, ini saya beruntung aja ya dapat harga 900 ribuan. Kalau teman-teman nyari sekarang sih paling harga bekasnya aja ya 900 ribuan ya. Untuk baru ini kayaknya udah habis stok gitu. Karena sebelumnya udah dibahas sama Ematek nih untuk HP ini. Oke, kita coba kamera ultrawide lah ya. Nih, kita pindah dulu kamera ultrawide. Nah, kalau ini kita ngerekam di ultrawide. Nah, kalau kita bandingin hasilnya tentunya ya nggak sama ya sama kamera utamanya. Ya, nih hasilnya seperti ini teman-teman ya. HP Samsung yang udah jadul tapi ya lumayan menarik juga nih buat dicoba gitu. Nah, pakai jalan gimana kalau ultrawide ya, Bang? Kita coba pakai jalan deh ya. Tuh, hasilnya seperti ini kalau pakai jalan. Ya. Oke, ya emang bergoncang-goncang gitu. Nah, untuk kalau rekam muka gimana, Bang? Nah, kita coba rekam muka ya. Nah, ini kamera belakang ultrawide hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ke atas seperti ini. Nih, teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Komen wow ya. Ini saya males pakai jalan, panas banget soalnya. Nih, oke, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depannya teman-teman ya. Oke, nih hasil kamera depan. Kita
kita sama rekam ya di Full HD 30 fps atau 1080p di 30 fps. Hasilnya seperti ini kamera depannya. Gimana suara mic-nya kedengaran atau enggak? Kita coba kita dalam dikit lah ya. Nih, kalau kita dalam dikit nih, suara dari luar emang enggak terlalu kedengaran. Hasilnya seperti ini. Nah, kamera depan masih sama ya, tergoncang kalau kita pakai jalan. Kamera depan dan belakang masih bergoncang kayak gitu lah ya. Padahal ada gyro hardware, jadi bisa dimaksimalkan mestinya gitu. Nah, ini untuk hasil kamera depannya gimana? Cakep nggak? Menurut saya sih di harga 900 ribuan sangat menarik sekali, apalagi ada kamera ultra. Nah, kayak itu untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit hasil itu seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Samsung A21s ini. Menurut Gadget Max sendiri, HP ini tuh emang oke sih ya di zamannya. Dan kalau kita beli sekarang sih masih oke juga. Dan UI-nya walaupun RAM-nya 3 GB ya masih lancar-lancar aja sih. Jarang ada bugs error yang saya temuin di HP ini. Beda nih kalau kita pakai HP brand-brand lain itu masih ada iklannya. Apalagi RAM 3 GB kalian pakai di HP Xiaomi kayak MIUI 13 ini ya, atau di HyperOS. Kemarin kita bahas yang Poco M5 itu terasa tersendat-sendat ya. Kalau ini masih nyaman-nyaman aja teman-teman ya. Ya oke lah ya kalau dipakai harian. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini hanya ada satu stok aja, harga 850.000. Ini adalah HP pribadi yang kita unboxing aja, habis itu kita taruh aja ya. Linknya ada di bawah, stoknya ada satu aja. Ingat, stoknya satu aja teman-teman ya. Segitu dulu untuk video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.